Ditabrak mobil hingga koma. Tak disangka pelakunya orang suruhan ibu mertua. Ku palsukan kematianku dan membalas perbuatannya diam-diam. Hingga ia berakhir menyedihkan. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Pagi itu, mentari masuk melalui tirai jendela, menyapa Citra dengan kehangatan yang lembut. Aroma kopi dan roti panggang yang tercium dari dapur adalah pengingat bahwa hidupnya, seolah-olah, benar-benar sempurna. Di ruang keluarga yang ia desain sendiri, dengan sentuhan minimalis modern yang dipadukan dengan aksen kayu hangat, Citra duduk di sofa, memegang cangkir kopi, dan menatap suaminya, Arya, yang sedang membaca koran. Arya, dengan rambutnya yang sedikit berantakan dan senyum santai, adalah pria yang Citra cintai sepenuh hati. Dia adalah seorang manajer proyek di sebuah perusahaan IT terkemuka, cerdas, perhatian, dan selalu mendukung Citra dalam setiap langkahnya. Sudah siap untuk presentasi hari ini? Tanyanya tanpa mengalihkan pandangan dari koran. Lumayan, jawab Citra sambil tersenyum. Proyek perumahan di Bintaro ini benar-benar tantangan. Ibu Ratna ingin semuanya sempurna, dan dia sangat teliti. Arya meletakkan korannya dan menatap Citra. Jangan terlalu khawatir. Ibu memang begitu, tapi dia hanya ingin yang terbaik. Lagi pula, kamu kan yang terbaik. Kata-kata Arya selalu berhasil menenangkan Citra. Setelah pernikahan mereka 2 tahun lalu, Citra dan Arya memutuskan untuk tinggal di rumah yang ia desain sendiri. Sebuah rumah yang mencerminkan cinta dan visi bersama mereka. Kehidupan mereka berjalan mulus, seolah tidak ada masalah yang berarti. Arya sibuk dengan pekerjaannya, sementara Citra disibukkan dengan karirnya sebagai desainer interior yang mulai menanjak. Setiap proyek baru adalah petualangan baru, dan ia menikmatinya. Namun, satu-satunya bayangan yang sedikit mengaburkan kebahagiaan mereka adalah Ibu Ratna, ibu mertuanya. Di mata Arya, Ibu Ratna adalah sosok ibu yang ideal, seorang wanita sosialita yang anggun, memiliki perusahaan tekstil yang sukses, dan sangat peduli pada keluarga. Tapi bagi Citra, Ibu Ratna terasa seperti labirin yang rumit. Senyumannya selalu hangat, kata-katanya penuh pujian, tetapi ada sesuatu yang kosong di matanya. Seringkali, saat mereka berkumpul, Citra menangkap tatapan Ibu Ratna yang penuh dengan penilaian, seolah-olah ia sedang diuji. Saat mereka makan malam di rumah Ibu Ratna, suasananya selalu formal. Ibu Ratna akan membahas tentang karir Arya, teman-teman sosialitanya, dan berbagai acara amal yang ia hadiri. Arya, kamu harus lebih sering berinteraksi dengan Tuan Kusuma, katanya suatu malam. Dia investor besar, dan dia bisa membantumu naik lebih cepat. Citra mencoba ikut serta dalam percakapan, menceritakan tentang proyeknya, tetapi Ibu Ratna hanya meresponsnya dengan anggukan singkat. Oh, bagus sekali, Citra. Tapi bukankah pekerjaanmu itu menghabiskan banyak waktu? Arya butuh istri yang bisa menemaninya di acara-acara penting. Arya buru-buru menyela. Bu, Citra itu sangat berbakat. Karyanya luar biasa, dan saya bangga dengannya. Ibu Ratna hanya tersenyum tipis, senyuman yang tidak sampai ke matanya. Tentu saja, Nak, Ibu tahu itu. Hanya saja, kehidupan pernikahan itu bukan hanya tentang karir individu. Citra mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia percaya bahwa semua itu hanya kekhawatiran seorang ibu yang ingin melihat anaknya sukses. Tetapi, jauh di dalam hatinya, Citra merasa bahwa ia tidak pernah benar-benar diterima. Ia seperti benda asing yang ada di dunia Ibu Ratna. Sebuah dunia di mana status, koneksi, dan kekuasaan adalah mata uang utama. Pokoknya, jangan khawatir, ya, kata Arya sambil mencium keningnya. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk kita. Citra membalas senyum Arya. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa cinta mereka akan cukup untuk melewati segala rintangan, termasuk ketidaknyamanan kecil yang ia rasakan. Bagaimanapun, di mata dunia, dan di mata Arya, kehidupan mereka adalah gambaran kesempurnaan. Ia tidak tahu, di balik tirai yang tampak indah ini, benih kebencian dan rencana jahat sedang ditanam dan siap untuk tumbuh.
Proyek perumahan di Bintaro terasa seperti taruhan terbesar dalam karir Citra. Sebagai seorang desainer interior yang berambisi, ia melihatnya bukan hanya sebagai pekerjaan, tetapi sebagai kanvas untuk membuktikan diri. Ia mencurahkan setiap ons energi, dari sketsa awal hingga pemilihan material terkecil. Kliennya adalah keluarga kaya raya yang sangat menuntut, dan Ibu Ratna, ibu mertuanya, kebetulan menjadi salah satu investor utama. Kehadiran Ibu Ratna dalam proyek ini, alih-alih menjadi motivasi, justru menjadi beban tersendiri. Citra tahu, ini adalah kesempatan untuk mengubah pandangan Ibu Ratna terhadapnya. Sore itu, di lokasi proyek, Citra mengawasi pemasangan marmer di ruang tamu utama. Pemandangan dinding yang dilapisi marmer putih dengan serat abu-abu tipis begitu menenangkan, seperti lukisan abstrak. Namun, ia terlalu fokus pada tata letak perabotan dan pencahayaan sehingga luput memperhatikan satu detail kecil di sudut ruangan. Sepetak kecil marmer yang coraknya sedikit lebih gelap, hampir tidak terlihat. Itu adalah kesalahan pemasangan, kesalahan yang bisa terjadi pada proyek sebesar ini. Kesalahan manusiawi, pikir Citra. Ia berencana untuk memberitahu kontraktornya dan meminta agar segera diganti. Namun, ia tidak menyangka, waktu yang ia tunda sebentar akan berakibat fatal. Keesokan harinya, Citra berdiri di depan layar proyektor, menyajikan kemajuan proyek di hadapan para investor. Ia berbicara dengan penuh keyakinan, menjelaskan detail setiap ruangan, dari pencahayaan yang ia rancang khusus hingga material yang ramah lingkungan. Di barisan depan, Ibu Ratna duduk tegak, mengenakan setelan blazer mahal yang tampak begitu sempurna, seperti dirinya. Senyumnya terukir tipis, tetapi mata tajamnya tidak pernah lepas dari Citra. Ketika Citra menampilkan foto-foto kemajuan di lokasi, saat itulah momen kecanggungan itu terjadi. Foto ruang tamu terpampang di layar, dan sebuah tangan terangkat dari barisan depan. "Tunggu sebentar." Suara Ibu Ratna terdengar dingin dan tegas, membuat seluruh ruangan hening. "Citra, apakah itu yang kamu sebut marmer Carrara?" Citra, yang terbiasa dengan nama-nama material, merasa bingung. "Iya, Bu. Tentu saja." "Jangan bohong pada saya," kata Ibu Ratna, suaranya mengandung nada menuduh. "Saya tahu persis seperti apa Carrara. Seratnya lebih halus dan warnanya lebih cerah dari yang kamu tunjukkan. Saya rasa, kamu menggunakan jenis marmer yang lebih murah. Marmer itu bukan yang kita sepakati." Wajah Citra memanas. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. "Maaf, Bu. Ada kesalahan teknis saat pemasangan. Saya sudah berencana untuk memperbaikinya." "Kesalahan teknis? Ini proyek bernilai miliaran. Apa yang bisa kamu harapkan dengan sikap ceroboh seperti ini?" Ibu Ratna tidak menutupi nada sinisnya. "Ini menunjukkan bahwa kamu tidak memiliki perhatian terhadap detail. Kecerobohan seperti ini tidak bisa dimaafkan." Para investor lain saling berbisik, sementara Citra berdiri membeku di depan sana. Ia merasa harga dirinya runtuh. Ia bukan hanya Citra si desainer yang melakukan kesalahan. Ia adalah Citra menantu Ibu Ratna, yang membuat kesalahan fatal di depan umum. Arya, yang melihat kejadian itu, langsung menghampiri ibunya setelah presentasi. "Bu, mengapa ibu melakukan itu?" Ibu mempermalukan Citra. Ibu Ratna hanya mendengus. "Arya, kamu harus mengerti. Saya melakukan ini demi kebaikanmu. Calon istri seorang manajer sukses sepertimu harusnya lebih profesional. Kesalahan sekecil apapun bisa merusak reputasi. Kamu butuh istri yang bisa menunjang karir, bukan yang malah merusak." Malamnya, suasana di rumah mereka terasa sangat dingin. Citra tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata Ibu Ratna. Ia merasa dihancurkan. Ketika Arya mencoba menenangkannya, ia tahu Arya tidak akan pernah mengerti. Bagaimana mungkin ia bisa menjelaskan bahwa itu bukan sekadar kritik profesional, melainkan serangan pribadi? Beberapa hari kemudian, saat Citra datang ke rumah Ibu Ratna untuk makan malam, ia mendengar percakapan yang membuatnya terdiam di ambang pintu. Ibu Ratna sedang berbicara di telepon. Suaranya pelan tapi penuh emosi. "Kamu tahu, saya tidak pernah setuju Arya menikahinya. Dia terlalu ambisius. Dia akan menarik Arya ke bawah. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Seharusnya saya melakukan sesuatu untuk menghentikan hubungan ini sejak awal."
Kecerobohan kecilnya di proyek itu hanya membuktikan apa yang saya pikirkan selama ini, bisiknya. Dia tidak pantas untuk Arya. Citra tidak bisa bernapas. Ia menyadari, kebencian Ibu Ratna jauh lebih dalam dari yang ia duga. Itu bukan hanya tentang Marmer, bukan hanya tentang proyek. Itu adalah kebencian yang sudah ada sejak lama, dan kecerobohan kecilnya hanyalah api yang membakar bara dendam itu hingga menjadi kobaran besar. Ia tidak tahu bahwa kobaran itu akan segera merubah hidupnya selamanya. Di balik citra sempurna yang ia bangun, Ibu Ratna adalah seorang wanita yang haus akan kekuasaan dan kendali. Ia tidak hanya mengendalikan perusahaan tekstilnya yang sukses, tetapi juga kehidupan putranya, Arya. Baginya, Arya adalah sebuah mahakarya yang harus dipoles agar mencapai kesempurnaan. Setiap pilihan yang diambil Arya harus sesuai dengan standar tinggi yang ia tetapkan. Standar itu tidak hanya mencakup karir, tetapi juga pasangan hidup. Citra, sayangnya, tidak pernah masuk dalam kriteria itu. Sejak pertama kali Arya mengenalkan Citra sebagai kekasihnya, Ibu Ratna sudah memasang tameng. Ia bersikap ramah, mengundang Citra makan malam, dan bahkan memberinya hadiah, tetapi semua itu terasa seperti formalitas yang dingin. Saat Arya tidak melihat, tatapan Ibu Ratna terhadap Citra adalah tatapan seorang ratu yang sedang menilai rakyatnya. "Citra, kamu bekerja keras sekali ya," ujarnya dengan senyum tipis saat mereka makan siang berdua. "Tapi, pekerjaanmu ini tidak stabil. Apa kamu tidak khawatir?" Arya butuh dukungan yang lebih dari sekadar desain interior. Citra, yang saat itu masih lugu, mencoba menjelaskan. "Saya mencintai pekerjaan saya, Bu. Dan saya yakin, saya bisa sukses di bidang ini." "Sukses?" Ibu Ratna terkekeh pelan. "Apa itu sukses bagimu, Citra?" "Bagi saya, sukses itu bukan hanya uang. Sukses itu koneksi, status, dan nama baik keluarga." Arya ditakdirkan untuk menjadi direktur utama. Ia butuh istri yang bisa menjadi perhiasan di sampingnya, bukan yang sibuk berkotor-kotor di lokasi proyek. Kata-kata itu menyengat hati Citra, namun ia memilih untuk diam. Ia berharap, seiring berjalannya waktu, Ibu Ratna akan melihat ketulusan cintanya pada Arya. Tetapi harapan itu sia-sia. Setelah mereka menikah, Ibu Ratna meningkatkan serangannya secara halus. Ia sering mengundang Arya untuk makan siang berdua, mengaburkan fakta dengan alasan-alasan manis seperti, "Ibu rindu sekali denganmu, Arya." Di sana, ia akan dengan lihai menjelek-jelekan Citra. "Arya, apakah Citra tidak memasak lagi untukmu? Kamu terlihat kurus." Atau, "Ibu dengar Citra terlalu sibuk hingga lupa menemani kamu ke acara penting. Padahal, penting sekali bagimu untuk membangun relasi, nak." Arya, yang mencintai ibunya dan tidak pernah menduga niat buruk di baliknya, selalu mencoba membela Citra. "Bu, Citra itu sangat sibuk. Dia juga lelah." "Saya mengerti kok." "Mengerti?" Ibu Ratna mengangkat alisnya. "Seharusnya Citra yang mengerti posisimu. Ia harusnya mendukungmu, bukan membiarkanmu berjuang sendirian." Ibu Ratna adalah seorang dalang yang kejam, dan setiap aksinya penuh perhitungan. Ia menggunakan statusnya sebagai ibu mertua untuk memanipulasi Arya, membuatnya merasa bersalah karena tidak mendengarkan nasihat ibunya. Ia juga mencoba menjodohkan Arya dengan putri dari keluarga kaya raya. "Ingat nak, dunia bisnis itu kejam. Kamu butuh aliansi yang kuat. Dan pernikahan adalah aliansi yang paling kuat." Namun, di balik semua intrik itu, ada satu hal yang paling Ibu Ratna benci dari Citra, kemandiriannya. Citra tidak butuh uang Arya, tidak butuh koneksi Arya. Ia berdiri di atas kakinya sendiri. Bagi Ibu Ratna, kemandirian itu adalah ancaman. Itu berarti ia tidak bisa mengendalikan Citra. Dan baginya, seseorang yang tidak bisa ia kendalikan adalah musuh. Ketika insiden Marmer itu terjadi, bagi Ibu Ratna, itu bukan hanya kesalahan material. Itu adalah bukti nyata, pembenaran atas semua kebencian yang ia pendam. Bukti bahwa Citra tidak sempurna, bukti bahwa ia adalah kesalahan yang harus disingkirkan. Ide-ide jahat yang selama ini terpendam di dalam benaknya, kini mendapatkan pemicu untuk meledak. Ia percaya, dengan menyingkirkan Citra,
ia akan menyelamatkan putranya dari sebuah bencana. Ia tidak tahu bahwa tindakan itu justru akan menjadi awal dari kehancuran yang tak terhindarkan. Hujan rintik-rintik turun membasahi jalanan Jakarta, memantulkan cahaya lampu kota yang buram. Di dalam mobil, lagu-lagu romantis mengalun pelan, seolah menjadi soundtrack untuk momen bahagia Citra dan Arya. Mereka baru saja menyelesaikan makan malam spesial, merayakan keberhasilan proyek Bintaro yang telah melewati semua rintangan, termasuk drama dengan Ibu Ratna. Suasana di dalam mobil begitu hangat, kontras dengan udara dingin di luar. Lihat, Bu Ratna sampai memuji karyamu di depan Tuan Kusuma, investor utama itu, kata Arya sambil menggenggam tangan Citra, matanya berbinar bangga. Aku tahu kamu bisa, sayang. Dia hanya butuh waktu untuk melihatnya. Citra tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu Arya. Aku senang kamu ada di sisiku. Ya, mungkin kamu benar. Dia hanya terlalu memikirkan reputasi. Senyum itu tulus, sebuah kelegaan yang ia rasakan setelah berminggu-minggu berada di bawah tekanan. Ia memutuskan untuk melepaskan semua pikiran buruk dan menikmati momen ini. Setibanya di rumah, Arya menghentikan mobil di depan gerbang. Tunggu sebentar, aku ambil payung di dalam. Hujannya lumayan deras. Tidak usah, aku bisa lari, jawab Citra, sudah membuka sabuk pengamannya. Cuma beberapa langkah, kok. Aku sudah tidak sabar untuk bersantai di sofa. Arya menggeleng, tersenyum jahil. Tidak, kamu harus menunggu. Kalau kamu sakit, siapa yang akan membuatkan kopi enak untukku besok pagi? Candaan itu membuat Citra tertawa. Ia setuju, menunggu di pinggir trotoar yang tidak terlalu terkena tetesan hujan. Arya bergegas masuk ke dalam rumah. Citra berdiri, menatap genangan air yang memantulkan bayangan lampu jalan yang berkelip. Sebuah rasa damai menyelimuti hatinya. Semua terlihat begitu sempurna, seperti mimpi. Namun, di tengah kedamaian itu, sebuah suara ganjil memecah keheningan malam. Bukan suara hujan, melainkan deru mesin mobil yang melaju kencang dari arah tikungan, terdengar seperti raungan binatang buas yang kelaparan. Citra merasakan firasat aneh, tubuhnya merinding. Ia berbalik, mencoba melihat apa yang terjadi, tetapi lampu sorot yang begitu terang menyilaukan matanya, membuatnya tidak bisa melihat apa-apa. Dari bayangan pekat yang bergerak cepat, sebuah mobil sedan hitam melesat ke arahnya. Ini bukan kecelakaan biasa. Citra bisa merasakan niat jahat di balik laju kendaraan itu. Tidak ada suara klakson, tidak ada upaya pengereman. Hanya suara mesin yang memekakan telinga dan lampu yang membutakan. Dalam sepersekian detik yang terasa seperti selamanya, Citra mencoba melompat mundur, tetapi ia kalah cepat. Hantaman itu datang begitu keras, terasa seperti seluruh tulangnya remuk. Rasa sakit luar biasa membakar setiap saraf di tubuhnya, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia terlempar ke udara, berputar tak terkendali, dan menghantam aspal dengan bunyi yang mengerikan. Kesadaran Citra berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh suara dengungan di telinganya. Samar-samar, dari dalam kabut gelap, ia mendengar teriakan panik yang sangat dikenalnya. Citra AA. Itu suara Arya. Penuh keputusasaan, penuh ketakutan. Ia mencoba membuka matanya, dan wajah Arya yang pucat serta gemetar adalah hal terakhir yang ia lihat. Arya berlari ke arahnya, berteriak minta tolong. Tetesan air hujan bercampur dengan darah yang mengalir dari kening Citra. Arya mencoba memegang tangannya, tetapi tubuh Citra terasa dingin dan lemas. Citra ingin menjawab, ingin mengatakan ia baik-baik saja, tetapi tidak ada kata yang bisa keluar. Lalu, semua menjadi gelap, sebuah kegelapan yang terasa hampa dan tanpa ujung. Dunia yang ia kenal hancur dalam hitungan detik. Senyum Arya, kehangatan, dan semua kebahagiaan seolah menguap, digantikan oleh kegelapan yang pekat. Citra tidak tahu bahwa di balik kecelakaan yang tampak acak ini, ada sebuah benang merah yang mengikatnya dengan kebencian tersembunyi yang telah lama mengakar. 2 bulan terasa seperti siksaan bagi Arya. Ruangan rumah sakit beraroma antiseptik dan kesepian telah menjadi rumah keduanya. Setiap hari, ia duduk di samping ranjang Citra yang terbaring tak berdaya. Wajah istrinya yang selalu penuh tawa kini pucat, dingin, dan terhubung dengan selang-selang dan kabel-kabel yang berkelip.
Citra adalah sosok yang begitu hidup, dan melihatnya seperti ini menghancurkan hati Arya berkeping-keping. Dokter tidak bisa memberikan harapan palsu. Kondisi pasien stabil, tapi kita tidak bisa memprediksi kapan ia akan bangun. Cedera kepalanya cukup parah, kata mereka, seolah memberikan kabar kematian yang tertunda. Arya terus menggenggam tangan Citra, mengelusnya, dan berbicara padanya, menceritakan hal-hal kecil yang terjadi, berharap suaranya bisa menjangkau kesadaran Citra yang terperangkap. Di tengah kesedihan Arya, Ibu Ratna menjadi sosok yang paling setia menjenguk. Ia selalu datang membawa bunga, buah-buahan, dan makanan kesukaan Arya. Di depan putranya, ia adalah ibu yang paling peduli. Ia memeluk Arya, mengusap punggungnya, dan berkata, "Sabar ya, nak. Citra pasti akan bangun. Doa ibu selalu bersamanya." Senyumnya terlihat begitu tulus. Namun, di balik topeng kepedulian itu, tersembunyi niat yang busuk. Suatu sore, ketika Arya pergi ke kafetaria untuk membeli kopi, Ibu Ratna mengambil ponselnya. Ia menatap Citra yang terbaring kaku, memastikan tidak ada orang di sekitarnya. Lalu, ia menelepon seseorang, suaranya pelan, penuh amarah yang tertahan. "Kenapa dia masih hidup?" desisnya ke telepon. "Aku sudah membayar mahal agar ini semua beres. Kamu bilang ini akan terlihat seperti kecelakaan biasa. Kenapa dia masih bernapas? Kenapa dia tidak mati?" Citra, yang sebenarnya sudah sadar dari koma namun belum bisa menggerakkan tubuhnya, terkejut mendengar setiap kata yang diucapkan Ibu Ratna. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak, hanya bisa mendengar. Setiap kata terasa seperti belati yang menusuk. Rasa sakit di tubuhnya seolah hilang, digantikan oleh kejutan dan kemarahan yang membakar. Lalu apa? Dia koma, bukan mati. Ibu Ratna terdengar frustrasi. "Dengarkan baik-baik, aku tidak peduli dengan apa yang kamu lakukan. Aku tidak mau dia bangun. Buat dia tidak akan pernah bangun lagi. Lakukan sesuatu." Citra, yang hanya bisa mendengar, mulai mencoba menggerakkan jari-jarinya. Ia mencoba merespons, tetapi tubuhnya tidak bekerja sama. Ia seperti terjebak dalam sangkar yang terbuat dari daging dan tulang. Ketidakberdayaan itu terasa lebih menyiksa daripada semua luka fisik yang ia derita. Citra akhirnya mengerti. Ini bukan kecelakaan. Ini adalah sebuah rencana keji yang diatur oleh ibu mertuanya sendiri. Beberapa hari kemudian, Ibu Ratna kembali ke ruangan Citra, kali ini tanpa Arya. Ia duduk di kursi di samping ranjang, menatap wajah Citra dengan tatapan sinis. "Citra, Citra," bisiknya. Suaranya kini terdengar sangat kejam. "Kamu adalah kesialan bagi Arya. Kamu menghambatnya. Sejak awal, saya tidak pernah menyetujui kalian. Arya butuh wanita yang selevel dengannya. Wanita dari keluarga terpandang yang bisa membantunya naik, bukan wanita ambisius yang hanya akan menariknya ke bawah." Ia mengusap rambut Citra, tetapi sentuhannya terasa dingin, seperti sentuhan ular. "Kamu pikir kecelakaan itu kebetulan? Jangan naif, Citra. Itu adalah takdirmu. Takdir yang saya rencanakan untukmu. Harusnya kamu tahu, kamu seharusnya mati, dan Arya akan bebas dari semua ini." Rasa marah dan dendam yang selama ini terpendam di dalam diri Citra meletup-letup. Ia tidak lagi merasakan sakit. Hanya ada satu hal yang ia inginkan, membalas perbuatan wanita di hadapannya ini. Ia ingin bangkit dan menghancurkan semua kebohongan dan rencana keji yang dibuatnya. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba menggerakkan tubuhnya. Perlahan, jari-jari tangan Citra yang digenggamnya bergerak. 1, 2, 3 kali. Ibu Ratna yang sedang tenggelam dalam kata-kata kejamnya, terkejut melihat gerakan itu. Ia menatap wajah Citra, dan melihat mata yang perlahan terbuka. Mata Citra menatap lurus ke arahnya. Tatapan itu bukan lagi tatapan polos seorang menantu yang patuh, melainkan tatapan yang membara penuh dendam. Mata yang berisi janji untuk membalas setiap rasa sakit dan penderitaan yang telah ia alami. Ibu Ratna terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia melihat nyala kebencian di mata Citra yang baru saja sadar. Tatapan Citra yang membara membuat Ibu Ratna tertegun. Ketakutan sesaat menyelimutinya, tetapi ia segera mengendalikan diri,
menyembunyikannya di balik senyum palsu yang telah ia latih bertahun-tahun. "Citra, kamu sadar?" ucapnya dengan nada yang dibuat-buat penuh kelegaan. Ia melangkah mendekat, seolah ingin memeluk Citra, tetapi langkahnya terhenti saat Citra menarik tangannya. "Aku mendengar semuanya." Suara Citra serak, tetapi penuh kekuatan. "Semua percakapanmu. Aku tahu apa yang kamu lakukan." Wajah Ibu Ratna seketika memucat. Jantungnya berdegup kencang. Takut rahasianya terbongkar. Ia mencoba mengumpulkan keberanian. "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, Citra. Mungkin kamu masih berhalusinasi karena obat bius. Itu hal yang wajar." "Berhalusinasi?" Citra tersenyum sinis. "Aku mendengar kamu menyuruh seseorang untuk membunuhku. Aku mendengar kamu mengatakan aku pantas mati. Aku mendengar semuanya, Ibu Ratna." Ibu Ratna mundur beberapa langkah. Tangannya gemetar. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan keterkejutannya. Rencana yang ia yakini sempurna kini hancur di depan matanya. Ia mencoba membela diri, tetapi kata-kata itu tercekat di tenggorokannya. Ia tahu, tatapan Citra yang tajam itu tidak bisa dibohongi. Ia menelan ludah, mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Di tengah ketegangan itu, pintu ruangan terbuka. Arya masuk bersama ayah Citra, Pak Budiman, yang selama ini dengan setia menunggu. "Citra, sayang, kamu sadar?" seru Arya, matanya berkaca-kaca. Ia berlari keranjang, memeluk Citra dengan erat. Di belakangnya, Pak Budiman mengusap air mata kebahagiaan. Ibu Ratna terpaksa kembali memasang topengnya, pura-pura bahagia dan terharu. Ia tersenyum, "Syukurlah, Citra sudah sadar." Ia bergegas keluar, memberi alasan ingin memberitahu dokter, tetapi sebenarnya ingin menjauh dari tatapan menantu yang kini tahu kebenaran busuknya. Setelah dokter memeriksa Citra dan menyatakan kondisinya stabil, Citra meminta Arya dan Ibu Ratna untuk keluar sejenak. "Aku hanya ingin berbicara dengan ayah, berdua saja," katanya. Ketika pintu tertutup, Citra langsung menatap ayahnya. "Apa yang terjadi, Nak?" tanya Pak Budiman. Matanya dipenuhi kekhawatiran dan kebingungan setelah melihat interaksi tegang antara Citra dan Ibu Ratna. Dengan suara berbisik, Citra menceritakan semuanya. Mulai dari insiden marmer, percakapan telepon Ibu Ratna dengan sang supir saat ia koma, hingga bisikan-bisikan kejam yang ia dengar saat Ibu Ratna mengira ia tidak sadarkan diri. Setiap kata yang keluar dari mulut Citra membuat wajah Pak Budiman semakin mengeras. Ia mengepalkan tangannya, urat di lehernya menonjol. Amarah dan kesedihan membanjiri hatinya. "Brengsek," gumamnya. "Aku akan laporkan dia ke polisi. Kita punya saksi mata. Aku akan memastikan dia membusuk di penjara." "Tidak, ayah. Jangan." Citra menahan tangannya. "Jika kita laporkan sekarang, dia akan menyangkal. Bukti kita lemah. Dia akan bebas dan akan kembali menyerangku. Dia tidak akan pernah membiarkanku hidup damai." Pak Budiman menatap putrinya, bingung. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" Citra menatap lurus ke mata ayahnya. Tidak ada lagi Citra yang polos dan naif. Matanya kini dipenuhi api dendam yang dingin dan penuh perhitungan. "Kita balas dia dengan cara yang tidak akan pernah ia duga. Aku tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Kita akan menyusun sebuah rencana. Rencana untuk memalsukan kematianku." Pak Budiman terkejut. "Memalsukan kematian?" "Ya," jawab Citra dengan yakin. "Kita akan membuat semua orang percaya bahwa aku sudah meninggal. Ibu Ratna akan merasa menang. Ia akan lengah. Di saat itulah kita akan mengumpulkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Bukti-bukti yang akan menjeratnya ke penjara seumur hidup." Melihat tekad yang begitu kuat di mata putrinya, Pak Budiman akhirnya mengangguk. Ia tahu, rasa sakit yang dialami Citra terlalu dalam untuk disembuhkan dengan sekadar melaporkan ke polisi. Balas dendam ini adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan keadilan sejati. "Baik, Nak, kita lakukan ini," ucapnya. Suaranya kini berubah menjadi tekad yang sama kuatnya. "Kita akan hancurkan dia, tapi kita akan melakukannya dengan cara kita." Di luar ruangan, Ibu Ratna berdiri dengan telinga menempel di pintu. Ia tidak bisa mendengar apa-apa, tetapi ia merasakan gelombang energi yang berbeda dari dalam ruangan itu. Firasat buruk merayap dalam dirinya. Ia tidak tahu,
bahwa di dalam ruangan itu, sebuah rencana yang akan mengubah segalanya sedang dirajut. Rencana yang akan membalas perbuatannya dengan cara yang paling menyakitkan dan memilukan. Rencana Citra untuk memalsukan kematiannya terdengar gila, sebuah langkah drastis yang lahir dari keputusasaan. Namun, bagi Pak Budiman, ini adalah satu-satunya jalan untuk melawan musuh yang begitu kuat dan keji. Selama berjam-jam, mereka berbisik di ruang rawat inap Citra, menyusun setiap detailnya dengan sangat hati-hati. Arya, yang sesekali masuk, hanya melihat mereka berbicara serius, mengira mereka sedang membahas biaya pengobatan atau kondisi Citra. Ia tidak pernah menyangka, di balik dinding rumah sakit ini, sebuah skenario balas dendam sedang dirajut. Kita butuh bantuan dari dokter yang bisa kita percaya sepenuhnya. Ayah, bisik Citra, suaranya masih serak. Seorang dokter yang tidak akan membocorkan rahasia ini, bahkan jika diancam. Pak Budiman memikirkan sejenak. Aku punya kenalan, Dokter Hidayat. Dia teman lamaku sejak kuliah, dan aku percaya padanya. Dia akan membantu kita. Nak. Pak Budiman segera menelepon Dokter Hidayat dan menjelaskan situasinya secara singkat. Tanpa ragu, Dokter Hidayat menyanggupi untuk membantu. Rencana mereka sederhana, namun penuh risiko. Dokter Hidayat akan menyatakan bahwa kondisi Citra memburuk secara drastis, menggunakan istilah medis yang rumit untuk membuat Arya dan Ibu Ratna percaya bahwa tidak ada harapan lagi. Lalu, ia akan mengumumkan kematian Citra. Citra sendiri akan diselundupkan keluar dari rumah sakit dengan identitas baru dan segera dibawa ke tempat yang aman. Kita akan katakan Citra meninggal dalam tidurnya, karena kondisinya yang terus menurun, kata Pak Budiman. Kita butuh akta kematian palsu. Aku bisa mengurusnya melalui kenalan lama di catatan sipil. Citra mengangguk, matanya yang tajam menunjukkan tekad kuat. Dan, ayah, kita harus memastikan tidak ada yang bisa melihatku setelah meninggal. Peti mati itu harus tertutup. Aku sudah memikirkan itu, jawab Pak Budiman. Kita akan beralasan bahwa cedera wajahmu terlalu parah untuk dilihat. Arya pasti akan mengerti, dia tidak akan tega melihatmu seperti itu. Malam itu, di tengah kegelapan, Citra dan ayahnya membuat kesepakatan tersembunyi. Mereka tidak hanya melawan Ibu Ratna, tetapi juga melawan takdir. Citra tahu, ini bukan jalan yang mudah. Ia harus melepaskan Arya, cinta dalam hidupnya. Tetapi ia tahu, untuk mendapatkan keadilan, ia harus rela melepaskan semua yang ia miliki. Ia harus menghilang dari kehidupan yang sempurna yang telah ia bangun. Keesokan harinya, Dokter Hidayat datang. Ia menjelaskan kondisi Citra yang memburuk, menggunakan grafik dan laporan medis palsu yang telah ia siapkan. Kondisi organ tubuhnya mulai melemah. Pak Arya, saya sarankan Bapak dan Ibu Ratna bersiap untuk kemungkinan terburuk, katanya dengan nada yang dibuat penuh penyesalan. Arya, yang mendengarnya, langsung hancur. Wajahnya yang tegang kini berderai air mata. Ia memeluk Ibu Ratna, menangis di bahunya. Ibu Ratna menepuk punggung putranya. Senyum kecil tersembunyi di bibirnya. Ia melihat ke arah Citra, yang terbaring lemah di ranjang, dan merasa puas. Rencananya akhirnya berhasil. Ia tidak tahu, bahwa ia hanya melihat apa yang Citra ingin ia lihat. Setelah Arya dan Ibu Ratna pergi, Dokter Hidayat kembali ke kamar Citra. Semuanya sudah siap, bisiknya. Malam ini, kita akan lakukan. Citra menatap ayahnya dan Dokter Hidayat, mengangguk. Tidak ada keraguan di matanya. Hanya ada tekad yang membara, tekad untuk membalas dendam. Malam itu, di dalam ruangan yang sunyi, mereka mempersiapkan segala sesuatunya untuk kematian Citra. Sebuah langkah awal dari rencana yang akan mengubah segalanya. Berita duka menyebar dengan cepat dan mengejutkan. Arya, yang hatinya hancur, menelepon semua kerabat dan teman untuk mengabarkan kehilangan istrinya. Suaranya serak dan putus asa. Kata-kata yang keluar dari bibirnya dipenuhi oleh kesedihan yang mendalam. Di sisi lain, Ibu Ratna, dengan ekspresi yang dibuat-buat, menerima telepon dari kerabat yang mengucapkan bela sungkawa. Di balik topeng kesedihan itu, ia merasa lega dan bahagia. Ia bahkan mengambil alih semua persiapan pemakaman, dari memilih peti mati hingga menghubungi catering, seolah-olah ini adalah proyek yang harus ia selesaikan dengan sempurna. Tenang, nak, biar ibu yang urus semuanya, bisiknya kepada Arya yang hancur.
Kamu fokus saja untuk berduka. Ibu akan pastikan Citra mendapatkan tempat peristirahatan yang terbaik. Di dalam kamar jenazah, Citra bersembunyi. Dengan bantuan Dr. Hidayat dan Pak Budiman, ia diselundupkan keluar dari rumah sakit. Menggunakan identitas baru, ia menaiki mobil yang sudah disiapkan ayahnya. Dari jendela mobil yang gelap, ia melihat sebuah peti mati yang seharusnya berisi dirinya dibawa masuk ke dalam mobil jenazah. Hatinya mencelos, tetapi tekadnya lebih kuat dari rasa sakit. Hari pemakaman tiba. Langit mendung seolah ikut menangisi kepergian Citra. Arya tampak rapuh, mengenakan pakaian serba hitam, berdiri di samping peti mati yang tertutup. Air matanya mengalir tanpa henti. Di sisi lain, Ibu Ratna mengenakan gaun hitam mahal dan kacamata hitam, berpura-pura sedih. Tangisannya terdengar, tetapi tidak ada air mata yang menetes di balik kacamata hitamnya. Saat Arya mendekati peti mati, ia mengusapnya dengan lembut. "Citra, kenapa kamu pergi secepat ini?" bisiknya. Suaranya pecah. "Kamu janji kita akan menua bersama." Ibu Ratna menepuk punggungnya. "Sabar, Nak. Kita harus ikhlas. Kita harus membiarkan Citra pergi dengan damai." Di balik kerumunan pelayat yang berduka, Citra menyaksikan semuanya dari kejauhan. Ia melihat semua orang yang ia cintai menangis atas kematiannya. Ia melihat Arya yang hancur, dan ia melihat wajah puas yang disembunyikan Ibu Ratna di balik kacamata hitamnya. Hatinya hancur, tetapi ia tahu ini adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan keadilan. Setelah pemakaman, Citra pergi. Ia tidak tahu kemana ia akan pergi. Yang ia tahu, ia harus memulai hidup baru dengan identitas baru, dan memulai rencana balas dendamnya. Ia tidak akan membiarkan Ibu Ratna lolos begitu saja. 6 bulan berlalu sejak Citra meninggal. Ia menghilang dari kehidupan lamanya, tidak meninggalkan jejak, seolah-olah ia tidak pernah ada. Dengan bantuan ayahnya, Pak Budiman, ia menciptakan identitas baru. Anya Paramita, seorang wanita muda yang ambisius, cerdas, dan penuh misteri. Citra sengaja mengubah penampilannya secara drastis. Rambut panjangnya yang dulu ia biarkan tergerai kini dipotong pendek dan diwarnai coklat keemasan. Ia mengenakan kacamata berbingkai tebal yang menyembunyikan matanya, dan gaya berpakaiannya berubah total, dari elegan feminin menjadi maskulin, minimalis, dan profesional. Di mata dunia, ia bukan lagi Citra, istri dari Arya dan menantu Ibu Ratna. Ia adalah Anya, seorang wanita yang tidak memiliki masa lalu. Selama 6 bulan itu, ia tidak pernah menghubungi Arya. Hatinya hancur setiap kali memikirkan betapa hancurnya perasaan Arya atas kematiannya. Ia tahu Arya tidak bersalah. Ia hanya seorang pria yang sangat mencintai ibunya dan tidak menyadari betapa kejamnya wanita itu. Namun, Citra tahu, untuk membalas dendam, ia harus menyingkirkan semua perasaan itu. Dendam adalah satu-satunya tujuan yang ia miliki. Pak Budiman, dengan koneksinya yang luas, berhasil mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan Citra. Ia menemukan bahwa perusahaan tekstil Ibu Ratna, Ratna Adi Busana, sedang mengalami masalah keuangan yang serius. Ada dugaan penggelapan dana dan penipuan yang dilakukan oleh Direktur Keuangan perusahaan. Masalah ini dirahasiakan rapat-rapat dari publik, tetapi Pak Budiman berhasil mendapatkan data internal yang bocor. Citra melihat ini sebagai celah sempurna untuk masuk dan menjatuhkan Ibu Ratna dari dalam. Dengan identitas Anya Paramita, ia melamar posisi sebagai manajer analisis keuangan di Ratna Adi Busana. Ia sengaja membuat resumenya terlihat luar biasa, mencantumkan pengalaman dan keahlian yang jauh di atas kualifikasi yang dibutuhkan, namun tidak meninggalkan jejak yang bisa mengarahkannya ke Citra. Ia sengaja membuat dirinya terlihat seperti seorang ahli yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan yang sedang sekarat. Panggilan wawancara datang seminggu kemudian. Wawancara pertama Citra adalah dengan tim HRD, yang terkesan dengan pengetahuan dan analisisnya yang tajam tentang kondisi pasar tekstil saat ini. Wawancara kedua adalah dengan Direktur Keuangan, yang juga terkagum-kagum dengan cara berpikir Citra yang strategis. Akhirnya, ia dipanggil untuk wawancara terakhir dengan sang pemilik perusahaan, Ibu Ratna. Hari itu, Citra mengenakan setelan blazer abu-abu yang pas di tubuh, rambut pendeknya tertata rapi, dan kacamata tebalnya bertengger di hidungnya. Di ruang tunggu yang mewah, jantungnya berdebar kencang. Ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan Ibu Ratna setelah
kematiannya. Pintu terbuka, dan seorang sekretaris mengundangnya masuk. Ruangan kerja Ibu Ratna begitu besar dan mewah. Foto-foto Arya terpajang di mana-mana, dan Citra harus menahan gejolak emosi di dalam dirinya. Ibu Ratna duduk di balik meja, mengenakan gaun sutra yang elegan, dengan senyum ramah yang selalu Citra curigai. "Silakan duduk, Anya," kata Ibu Ratna. "Saya sudah membaca laporan dari tim saya. Mereka sangat terkesan dengan Anda. Saya ingin tahu, apa motivasi Anda bergabung dengan perusahaan saya?" Citra, atau Anya, duduk dengan postur tegak. Suaranya terdengar profesional dan dingin, tanpa emosi. "Saya melihat potensi besar di perusahaan Anda, Ibu. Namun, saya juga melihat ada masalah besar yang harus diselesaikan segera. Saya di sini untuk menyelesaikan masalah itu." Ibu Ratna tersenyum. "Berani sekali Anda. Anda tidak takut dengan tantangan?" "Saya tidak takut dengan apapun, Ibu," jawab Citra, menatap lurus ke mata Ibu Ratna dari balik kacamata tebalnya. Ada kilatan yang sulit dijelaskan di mata itu, kilatan yang hampir membuat Ibu Ratna merasa tidak nyaman. "Bagi saya, setiap masalah adalah teka-teki yang harus dipecahkan." Ibu Ratna menatap Anya lama. Ia merasa ada sesuatu yang familiar dari wanita ini, tapi ia tidak tahu apa itu. Wajahnya berbeda, suaranya berbeda, tetapi cara wanita ini berbicara dan menatapnya begitu menusuk. "Baiklah, Anya, Anda diterima. Putusnya. Tapi saya peringatkan, saya tidak suka kesalahan. Kesalahan sekecil apapun tidak akan saya tolerir." Citra tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah ia tunjukkan kepada siapapun kecuali dirinya sendiri. "Saya tidak akan membuat kesalahan, Ibu. Saya berjanji." Ia tahu, kata-kata itu terdengar seperti janji, tetapi baginya, itu adalah sebuah ancaman. Misi balas dendamnya baru saja dimulai. Citra mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia berhasil menyusup ke sarang musuh. Kini, ia akan bekerja dari dalam, mengumpulkan semua bukti, dan menghancurkan Ibu Ratna. Ia tidak tahu berapa lama ini akan berlangsung, tetapi ia yakin, pada akhirnya, Ibu Ratna akan mendapatkan hukuman yang pantas ia terima. Sebagai manajer analisis keuangan baru, Citra, yang kini dikenal sebagai Anya, langsung tancap gas. Ia bekerja tanpa henti, dari pagi hingga larut malam. Tidak ada lagi istirahat makan siang yang santai, tidak ada lagi canda tawa bersama Arya. Hanya ada angka, laporan, dan misi yang membara di hatinya. Di balik kacamata tebalnya, ia mengamati setiap gerak-gerik karyawan, menganalisis setiap detail laporan keuangan, dan mencari celah sekecil apapun. Ia tahu, kebenaran tersembunyi di balik tumpukan kertas itu. Anya segera menyadari bahwa masalah keuangan Ratna Adibusana jauh lebih serius daripada yang terlihat di permukaan. Laporan yang disajikan kepada investor terlihat sempurna, tetapi ketika ia mulai menggali data internal, ia menemukan banyak ketidaksesuaian. Beberapa transaksi besar dicatat sebagai biaya operasional tanpa deskripsi yang jelas. Ada banyak aliran dana keluar yang tidak masuk akal, dan beberapa vendor fiktif terdaftar sebagai penerima pembayaran. Kecurigaan Citra langsung mengarah pada Direktur Keuangan, Pak Hadi. Ia adalah orang kepercayaan Ibu Ratna, yang sudah bekerja di perusahaan itu selama lebih dari 20 tahun. Setiap kali Citra bertanya tentang transaksi yang mencurigakan, Pak Hadi akan menjawab dengan jawaban yang bertele-tele dan tidak jelas. Wajahnya selalu tegang, dan matanya selalu menghindari tatapan Citra. Suatu sore, saat semua karyawan sudah pulang, Citra menyusup ke ruang kerja Pak Hadi. Ia menggunakan kunci master yang berhasil ia dapatkan dari OB yang baik padanya. Ia menggeledah lemari arsip, mencari laporan keuangan asli yang tidak dimanipulasi. Setelah berjam-jam mencari, ia akhirnya menemukan sebuah harddisk eksternal yang disembunyikan di bawah tumpukan buku tebal. Citra membuka harddisk itu di komputernya. Di dalamnya, ia menemukan folder-folder yang diberi nama aneh, seperti Proyek A, Proyek B, dan Proyek Z. Ketika ia membukanya, jantungnya berdegup kencang. Itu adalah bukti yang ia cari. Proyek-proyek itu adalah proyek fiktif yang digunakan untuk menggelapkan dana perusahaan. Dan yang paling mengejutkan, di setiap laporan, ada tanda tangan Ibu Ratna. Ia tidak hanya menemukan bukti korupsi, tetapi juga jejak yang mengarah pada sesuatu yang lebih besar.
Ia menemukan beberapa transfer dana yang sangat besar ke sebuah rekening bank di luar negeri. Rekening itu bukan milik perusahaan, melainkan rekening pribadi atas nama Ibu Ratna. Pada saat yang sama, Citra, Anya, juga menunjukkan keahliannya sebagai manajer. Ia dengan cepat mereformasi sistem keuangan, mengidentifikasi inefisiensi, dan bahkan berhasil mengamankan beberapa kontrak baru yang menguntungkan. Di mata Ibu Ratna, ia adalah seorang manajer yang brilian, seorang penyelamat yang datang tepat waktu untuk menyelamatkan perusahaannya. Ibu Ratna memuji Citra di depan umum, tetapi di mata Citra, pujian itu terasa hampa. Ia hanya melihat seorang wanita yang buta akan kebenaran, terlalu serakah untuk menyadari bahwa ia telah mempekerjakan musuh bebuyutannya sendiri. Suatu malam, saat Ibu Ratna dan Citra, Anya, sedang bekerja lembur, Ibu Ratna berbagi cerita. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada perusahaan ini jika Anda tidak datang. Anya, Anda sangat mengingatkan saya pada mendiang menantu saya, Citra. Dia juga sangat ambisius dan cerdas. Citra menahan napas, tangannya gemetar. Benarkah, Bu? Tanyanya, berusaha membuat suaranya tetap stabil. Ya, tapi dia terlalu ceroboh, kata Ibu Ratna, matanya menerawang. Dia terlalu ceroboh untuk sukses. Dan, ia mengancam masa depan Arya. Apa maksud Anda? Tanya Citra, pura-pura tidak mengerti. Ibu Ratna tersenyum kecil. Saya hanya ingin yang terbaik untuk putra saya. Saya tidak ingin dia terseret ke dalam masalah. Kecelakaan yang dialaminya, itu adalah cara saya melindungi Arya. Saya tahu kedengarannya kejam, tapi bagi saya, itu adalah pilihan yang terbaik. Citra, yang mendengar pengakuan itu langsung dari mulut Ibu Ratna, mengepalkan tangannya di bawah meja. Ia ingin berteriak, ingin mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Tetapi ia menahan diri. Ia tahu, ia harus bersabar. Waktu yang tepat akan datang. Dengan bukti-bukti yang ia miliki, Citra tidak hanya bisa menjatuhkan Ibu Ratna karena korupsi, tetapi juga membuktikan niat jahatnya. Ia tahu, langkah selanjutnya adalah menyusun strategi untuk membocorkan bukti-bukti itu kepada pihak berwajib dan media. Ia akan memastikan bahwa kejahatan Ibu Ratna tidak akan pernah luput dari hukuman. Dengan bukti-bukti yang tersembunyi di dalam hard disk eksternal, Citra tahu ia telah memegang kartu as. Ia tidak akan gegabah. Rencananya tidak hanya untuk menjatuhkan Ibu Ratna, tetapi juga untuk melenyapkan semua jejak yang mungkin bisa mengarah padanya. Ia mulai menyusun strategi untuk membocorkan informasi itu secara anonim, sedikit demi sedikit, agar Ibu Ratna tidak sadar bahwa ia sedang dijebak. Citra memulai aksinya dari dalam. Sebagai manajer analisis keuangan, ia memiliki akses ke sistem internal perusahaan. Ia secara halus meninggalkan beberapa dokumen rahasia di folder yang bisa diakses oleh beberapa karyawan senior. Dokumen-dokumen itu adalah salinan laporan keuangan yang dimanipulasi, yang berisi petunjuk samar tentang aliran dana mencurigakan. Ia tahu, di antara karyawan yang setia pada Ibu Ratna, pasti ada yang mulai merasa tidak nyaman dan akan bertanya-tanya. Di sisi lain, Citra juga mulai menyebarkan informasi di luar perusahaan. Ia membuat akun anonim di forum-forum berita bisnis dan media sosial. Dengan identitas palsu, ia menuliskan kritik dan pertanyaan pedas tentang kondisi finansial Ratna Adibusana. Ada yang tahu mengapa perusahaan tekstil Ibu Ratna terlihat baik di luar, tetapi di dalam, ada desas-desus tentang penipuan, tulisnya. Komentar-komentar itu mulai menarik perhatian dan memicu spekulasi. Ibu Ratna, yang sangat sensitif terhadap reputasinya, mulai merasa terganggu. Ia memanggil semua manajer senior ke ruangannya. Saya tidak suka dengan desas-desus yang beredar di luar sana. Ada yang berani menuduh perusahaan kita melakukan penipuan. Saya ingin kalian mencari tahu siapa yang menyebarkan kebohongan ini. Wajahnya merah padam. Ia menatap setiap manajer, termasuk Citra. Citra hanya menunduk, berpura-pura serius. Ia menikmati permainan ini. Ia tahu, Ibu Ratna seperti singa yang terperangkap dalam sangkar, gelisah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kecurigaan Ibu Ratna mulai mengarah ke Pak Hadi, Direktur Keuangan. Ia melihat bahwa Pak Hadi menjadi sangat tegang dan sering membuat kesalahan kecil. "Hadi, kamu kenapa?" tanyanya suatu hari. "Kamu terlihat gelisah. Apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan?" Pak Hadi, yang memang merasa bersalah, langsung panik.
Tidak, Bu. Saya hanya lelah. Jangan berbohong pada saya, desis Ibu Ratna. Apakah kamu yang membocorkan rahasia ini? Jangan coba-coba mengkhianati saya, Hadi. Kamu tahu apa yang bisa saya lakukan? Citra menyaksikan semua ini dari jauh. Ia tahu, ia berhasil menciptakan perpecahan di dalam benteng musuh. Rencananya berjalan lancar. Ia berhasil membuat Ibu Ratna mencurigai orang kepercayaannya sendiri, yang mana akan memudahkan Citra untuk mendapatkan lebih banyak bukti. Suatu sore, Citra dengan sengaja meletakkan sebuah file di meja Pak Hadi, lalu pura-pura tidak sengaja melihatnya. File itu berisi laporan palsu yang dibuatnya, yang mengarah pada jejak korupsi yang lebih besar. Pak Hadi, yang panik, segera menyembunyikan file itu. Ia tidak sadar, kamera pengawas di ruangan itu telah merekam semua yang ia lakukan. Citra kini punya bukti baru. Tidak hanya bukti korupsi Ibu Ratna, tetapi juga bukti bahwa Pak Hadi, orang kepercayaannya, juga terlibat. Ia juga punya rekaman Pak Hadi yang terlihat menyembunyikan file itu. Itu adalah kartu truf yang sempurna. Beberapa hari kemudian, Citra menerima pesan anonim di forum bisnis. Aku punya informasi tentang perusahaan yang kamu sebutkan. Ini sangat besar. Kita harus bertemu. Citra tahu, ini bukan kebetulan. Ini adalah saatnya untuk bertindak. Ia membalas pesan itu dan membuat janji untuk bertemu di sebuah kafe. Ia menyembunyikan wajahnya di balik topi dan syal. Pria yang ia temui adalah seorang jurnalis investigasi yang tertarik dengan kasus Ratna Adibusana. Citra memberinya semua bukti-bukti, mulai dari laporan keuangan palsu hingga rekaman kamera pengawas. Aku tidak bisa membocorkan identitasku, bisik Citra. Tapi aku bisa menjamin, semua bukti ini valid. Silakan selidiki sendiri. Kamu akan menemukan kebenaran yang jauh lebih besar. Jurnalis itu mengangguk. Ia melihat tekad di mata wanita ini. Ia tahu, ia harus berhati-hati. Tetapi ia tidak bisa menolak informasi yang begitu panas. Citra akhirnya merasa lega. Ia telah melemparkan batu pertama ke dalam danau yang tenang. Gelombang kejutnya akan segera menyebar, dan semua orang akan tahu kebenaran yang telah lama disembunyikan oleh Ibu Ratna. Kabar tentang masalah internal Ratna Adibusana mulai menyebar. Jurnalis yang ditemui Citra menerbitkan artikel investigasi, mencantumkan data-data yang Citra berikan tanpa mengungkapkan identitas sumbernya. Artikel itu seperti bom waktu yang meledak. Investor panik, saham perusahaan anjlok, dan Ibu Ratna menjadi target utama. Ponselnya terus berdering, dan wajahnya memerah karena amarah dan frustrasi. Siapa yang berani melakukan ini? Teriaknya di depan para manajer. Kita harus mencari tahu siapa pengkhianat ini. Citra, yang duduk dengan tenang di antara para manajer, merasa puas. Ia menyaksikan sang dalang yang biasa mengendalikan segalanya, kini tak berdaya. Ia menikmati momen-momen itu, tetapi ia tahu, ia harus berhati-hati. Di tengah badai yang melanda perusahaan, Arya, yang kini fokus pada pemulihan mentalnya setelah kepergian Citra, mencoba untuk menjauhkan diri dari drama ibunya. Namun, ia tidak bisa. Sebagai anak sematawayang, ia merasa bertanggung jawab. Ia mencoba menghubungi ibunya, tetapi Ibu Ratna selalu menghindar, terlalu sibuk mengatasi krisis. Suatu sore, Arya memutuskan untuk datang ke kantor Ibu Ratna. Ia ingin menenangkan ibunya. Ketika ia tiba, ia melihat Ibu Ratna sedang berteriak-teriak di telepon. Arya menunggunya di ruang tunggu yang sepi. Pintu ruang kerja Ibu Ratna terbuka, dan ia melihat seorang wanita keluar. Rambutnya pendek, mengenakan kacamata tebal, dan ekspresinya terlihat dingin. Wanita itu adalah Citra, alias Anya. Jantung Arya berdebar kencang. Ada sesuatu yang sangat familiar dari wanita ini. Gerak-geriknya, cara ia berjalan, bahkan cara ia memegang tas kerjanya. Semua itu mengingatkannya pada Citra. Ia berdiri dan memanggilnya. Anya. Citra membeku. Ia tidak menyangka akan bertemu Arya di sini. Ia menoleh dan melihat wajah Arya yang pucat dan mata yang penuh kerinduan. Citra harus tetap tenang. Ia tidak boleh ketahuan. Ia harus berakting dengan sempurna. Anda memanggil saya? Tanyanya. Suaranya terdengar profesional, tanpa emosi. Maaf, kata Arya. Saya
Saya pikir Anda adalah seseorang yang saya kenal. Saya rasa Anda salah orang, jawab Citra, lalu ia bergegas pergi. Tetapi, Arya tidak menyerah. Ia mengejar Citra sampai ke lobi. Tunggu, siapa nama Anda? Saya tahu saya pernah melihat Anda. Citra, yang merasa panik, berbalik. Nama saya Anya Paramita. Saya manajer analisis keuangan di sini. Permisi, saya sedang terburu-buru. Tunggu, kata Arya. Ia menyentuh lengan Citra, dan mata mereka bertemu. Arya terkejut. Ada sesuatu di mata wanita ini yang tidak bisa ia lupakan. Tatapan itu adalah tatapan Citra. Tatapan yang berisi api yang membara. Arya melepaskan tangannya, mundur selangkah. Maaf, ucapnya. Anda sangat mirip dengan mendiang istri saya. Citra hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa berdoa agar Arya tidak menyadarinya. Malam harinya, Arya tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan wanita bernama Anya itu. Ia kembali ke kantor ibunya, melihat dari jauh. Ia menunggu Anya pulang. Setelah beberapa jam, Anya keluar dari kantor. Ia berjalan sendiri, lalu naik taksi. Arya mengikutinya. Taksi itu berhenti di sebuah apartemen sederhana. Anya masuk ke dalam, dan Arya hanya bisa duduk di dalam mobilnya, memikirkan semua hal yang terjadi. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia tahu, di antara semua rasa sakit dan kebingungan, ada satu hal yang pasti. Wanita itu bukanlah orang asing. Wanita itu adalah Citra. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa begitu yakin. Ia hanya tahu, hatinya tidak bisa dibohongi. Ia tahu, ia harus mencari tahu apa yang terjadi. Ia harus mencari tahu mengapa Citra memalsukan kematiannya, dan mengapa ia kini bekerja di perusahaan ibunya. Arya tidak bisa tenang. Pertemuannya dengan Anya membuat pikirannya kacau balau. Ia yakin wanita itu adalah Citra. Namun akal sehatnya menolak. Citra sudah meninggal. Ia menghadiri pemakamannya, melihat peti matinya. Namun, hatinya mengatakan sebaliknya. Ia merasa harus mencari tahu kebenaran, apapun risikonya. Dengan bantuan seorang kenalan di kepolisian, Arya berhasil mendapatkan data kecelakaan Citra. Yang mengejutkannya, berkas kasus itu telah ditutup, dan hasilnya menunjukkan kecelakaan biasa yang disebabkan oleh kelalaian supir. Tidak ada motif yang jelas. Ini membuat Arya semakin curiga. Ia tahu ibunya adalah orang yang berpengaruh. Mungkinkah ibunya terlibat? Malam itu, Arya memberanikan diri. Ia datang ke apartemen Anya. Jantungnya berdebar kencang saat ia menekan bel. Pintu terbuka, dan Anya berdiri di sana, terkejut melihatnya. Arya, apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya, suaranya dipenuhi panik. Citra, kamu Citra, kan? Tanya Arya, matanya berkaca-kaca. Citra terdiam, ia tahu tidak ada gunanya berbohong lagi. Ia mengangguk, dan air mata akhirnya menetes di pipinya. Arya langsung memeluknya erat-erat, seolah tidak ingin melepaskannya lagi. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu memalsukan kematianmu? Citra mengajak Arya masuk dan menceritakan semuanya dari awal. Tentang kecerobohan Marmer yang membuat Ibu Ratna marah, tentang bisik-bisik yang ia dengar saat koma, tentang rencana pembunuhan, dan tentang skenario pemakaman palsu. Arya mendengarkan dengan hati yang hancur. Ia tidak percaya ibunya bisa berbuat sekeji itu. Aku tidak tahu, bisik Arya. Aku tidak tahu ibuku sejahat itu. Aku tahu kamu tidak bersalah, Arya, kata Citra, suaranya serak. Aku melakukan ini bukan untuk menyakitimu. Aku melakukan ini untuk mendapatkan keadilan. Di saat yang sama, tim investigasi yang bekerja sama dengan jurnalis yang ditemui Citra akhirnya mendapatkan bukti yang tidak terbantahkan. Dengan bukti-bukti yang Citra berikan, mereka berhasil menelusuri aliran dana Ibu Ratna ke luar negeri, menemukan rekening bank tersembunyi yang digunakan untuk menggelapkan uang perusahaan. Mereka juga menemukan bukti supir yang menabrak Citra adalah orang suruhan Ibu Ratna. Keesokan harinya, berita besar itu meledak di media. Ibu Ratna, yang sedang berada di kantornya, terkejut melihat berita di televisi. Ia tidak percaya bahwa semua kejahatannya terungkap. Ia mencoba menelepon Arya, tetapi Arya tidak menjawab.
Ia mencoba menghubungi Pak Hadi, tetapi Pak Hadi juga menghilang. Tiba-tiba, pintu ruang kerjanya terbuka, dan beberapa orang polisi masuk. Mereka membacakan surat penangkapan atas nama Ibu Ratna atas tuduhan korupsi, penggelapan dana, dan percobaan pembunuhan berencana. Wajah Ibu Ratna pucat pasi, ia tidak bisa berkata-kata. Penangkapan Ibu Ratna menjadi berita utama di seluruh media nasional. Foto-foto dirinya yang dulu selalu tampil sempurna di majalah bisnis, kini digantikan oleh gambar dirinya yang terlihat lelah dan putus asa saat digiring ke kantor polisi. Dunia yang ia bangun dengan susah payah, kini runtuh di depan mata semua orang. Perusahaan, Ratna Adibusana, dinyatakan bangkrut. Semua asetnya disita oleh negara untuk membayar kerugian para investor yang menjadi korban penipuannya. Gelar sosialita, pebisnis ulung, dan dermawan yang dulu ia sandang, kini berganti menjadi tersangka kasus penipuan, korupsi, dan percobaan pembunuhan. Ibu Ratna, yang terbiasa hidup mewah dan penuh kemudahan, kini harus menghadapi kenyataan pahit di balik jeruji besi. Ia ditempatkan di sel yang sempit, dengan makanan yang jauh dari standar yang ia kenal. Ia mencoba menghubungi pengacara-pengacara terbaik, tetapi tidak ada yang mau membela kasusnya, terutama setelah bukti-bukti yang tidak terbantahkan terus bermunculan. Di tengah semua itu, Ibu Ratna hanya bisa memikirkan Arya. Ia yakin Arya akan datang dan menyelamatkannya. Ia yakin putranya akan percaya bahwa semua ini adalah fitnah. Namun, Arya tidak pernah datang. Arya, yang kini mengetahui kebenaran, merasa hancur. Bukan hanya karena ibunya melakukan kejahatan keji, tetapi juga karena ia tidak pernah menyadari kebenaran itu. Ia mengunjungi Ibu Ratna di penjara, tetapi bukan untuk menyelamatkannya. Ia datang untuk menanyakan satu hal. Kenapa, Bu? Kenapa Ibu melakukan ini? Kenapa Ibu tega melakukan ini pada Citra? Tanya Arya, suaranya dipenuhi oleh kekecewaan yang mendalam. Ibu Ratna menatapnya. Matanya yang dulu penuh perhitungan, kini terlihat kosong dan putus asa. Ibu melakukan ini untukmu, Arya. Ibu ingin kau menjadi orang yang sukses. Citra adalah penghalang. Arya menggeleng. Tidak, Bu. Ibu tidak melakukan ini untukku. Ibu melakukan ini untuk dirimu sendiri. Ibu hanya ingin mengendalikan hidupku. Aku tidak butuh kekayaan dan kekuasaan jika harus mengorbankan kebahagiaan orang lain. Ibu Ratna terdiam. Kata-kata Arya menusuknya lebih dalam daripada vonis hukuman yang ia terima. Ia menyadari, ia telah kehilangan segalanya. Tidak hanya harta, tetapi juga satu-satunya orang yang ia cintai. Persidangan Ibu Ratna berlangsung dramatis. Jurnalis, investor, dan publik mengikuti setiap detailnya. Ibu Ratna mencoba menyangkal semua tuduhan, tetapi bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa terlalu kuat. Termasuk pengakuan dari supir yang menabrak Citra, yang kini menjadi saksi kunci, dan juga dari Pak Hadi, yang juga terlibat. Keduanya memberikan kesaksian yang memberatkan. Di tengah persidangan, Citra, dengan identitas Anya, hadir sebagai salah satu saksi. Dengan suara yang jelas dan tenang, ia menjelaskan bagaimana ia berhasil membongkar kasus ini dari dalam. Ibu Ratna menatapnya, tidak bisa mempercayai matanya. "Siapa kamu?" teriaknya. "Siapa kamu?" Citra hanya tersenyum tipis. Senyum yang penuh kemenangan. Ia tidak menjawab. Ia hanya terus memberikan kesaksiannya, menjelaskan setiap detail dari bukti-bukti yang ia kumpulkan. Pada akhirnya, vonis dijatuhkan. Ibu Ratna divonis hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana, korupsi, dan penipuan. Ia tidak berdaya. Ia menatap Arya yang duduk di kursi penonton. Arya tidak menatapnya. Matanya kosong, seolah jiwanya sudah mati. Ibu Ratna menyadari, ia tidak hanya kehilangan putranya. Ia juga kehilangan arti hidupnya. Setelah vonis dijatuhkan dan media mulai mereda, Citra dan Arya akhirnya bertemu di sebuah kafe. Suasana di antara mereka terasa canggung, dipenuhi oleh emosi yang campur aduk. Citra, yang kini kembali ke penampilan aslinya, duduk di seberang Arya. Matanya tidak lagi dipenuhi api dendam, melainkan kesedihan. Aku minta maaf," kata Arya. Suaranya pelan dan bergetar. "Aku minta maaf karena aku tidak tahu apa-apa. Aku minta maaf karena aku tidak pernah menyadari kejahatan ibuku.
Aku seharusnya melindungimu. Citra hanya bisa menunduk. Air matanya menetes di pipinya. Aku tahu kamu tidak bersalah, Arya. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Lalu, apa sekarang? Tanya Arya, menatap Citra dengan penuh harapan. Bisakah kita kembali seperti dulu? Aku masih mencintaimu, Citra. Hati Citra mencelos. Ia ingin mengatakan ya. Ia ingin kembali ke kehidupan yang sempurna yang pernah mereka miliki. Namun, ia tahu, semua itu sudah berbeda. Kenangan pahit itu tidak akan pernah hilang. Ia tidak bisa melupakan bagaimana ia terbaring koma, mendengar bisikan-bisikan kejam dari ibu mertuanya, dan bagaimana ia harus memalsukan kematiannya. Aku juga mencintaimu, Arya, jawab Citra, suaranya serak. Tapi, kita tidak bisa kembali. Terlalu banyak yang terjadi. Terlalu banyak yang hancur. Arya menatapnya, matanya dipenuhi rasa sakit. Jadi, ini akhirnya. Citra mengangguk. Ya, kita harus berpisah. Ia tahu ini adalah keputusan yang paling sulit. Ia harus merelakan Arya demi kehidupannya sendiri. Ia harus memulai lembaran baru, tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam. Aku harap kamu menemukan kebahagiaan, Arya, kata Citra, lalu ia bangkit dari kursinya. Arya tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap Citra yang berjalan pergi, menjauh darinya, seolah-olah ia adalah orang asing. Ia tahu, Citra benar. Mereka tidak bisa kembali. Terlalu banyak yang hancur, terlalu banyak yang hilang. Ia harus merelakan Citra, seperti ia harus merelakan ibunya. Beberapa tahun telah berlalu sejak Citra meninggal dan Ibu Ratna di penjara. Citra, yang kini sepenuhnya menjalani hidup sebagai Anya, telah menemukan kedamaian yang ia cari. Ia kembali menekuni profesinya sebagai desainer interior, tetapi kali ini dengan semangat yang berbeda. Ia tidak lagi mengejar status atau pengakuan. Ia bekerja dengan hati, menciptakan ruang-ruang yang bukan hanya indah, tetapi juga nyaman dan penuh cerita bagi para kliennya. Kini, ia memiliki studio desainnya sendiri, Anya Paramita Studio, yang dikenal dengan karyanya yang unik dan otentik. Ia tidak lagi mencari klien-klien kaya raya, melainkan klien yang menghargai seni dan keindahan. Karyanya tidak hanya indah di mata, tetapi juga membawa ketenangan bagi siapapun yang melihatnya. Ia menyadari, setelah semua yang ia lalui, kedamaian sejati tidak ditemukan dalam kemewahan, tetapi dalam hati yang tenang. Suatu sore, ia sedang duduk di kafe, menikmati secangkir teh, ketika ia melihat Arya. Arya tampak lebih tua, rambutnya sedikit memutih, dan matanya terlihat lelah. Ia duduk sendirian, menatap jalanan yang ramai. Citra merasakan dorongan untuk menghampirinya, tetapi ia menahan diri. Ia tahu, mereka tidak bisa kembali. Mereka telah memilih jalan yang berbeda. Citra hanya bisa tersenyum. Ia tidak lagi merasakan dendam atau amarah. Ia merasa damai. Ia telah memaafkan Ibu Ratna, bukan untuk Ibu Ratna, melainkan untuk dirinya sendiri. Ia menyadari, dendam hanya akan meracuni jiwanya, dan ia tidak ingin hidup dalam kegelapan itu. Ia ingin hidup dalam cahaya, dalam kedamaian. Beberapa hari kemudian, Citra menerima sebuah surat dari ayahnya. Surat itu berisi kabar bahwa Ibu Ratna meninggal di penjara. Citra tidak terkejut. Ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kesedihan, tidak ada kepuasan. Hanya ada kekosongan yang dalam. Ia menyadari, balas dendam tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Kebahagiaan adalah sesuatu yang harus ia temukan sendiri. Citra menutup matanya, mengambil napas dalam-dalam. Ia telah melalui semua ini. Ia telah kehilangan segalanya. Tetapi ia telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kedamaian. Ia tahu, ia adalah seorang wanita yang kuat, yang telah melewati badai dan keluar sebagai pemenang. Ia tidak lagi takut. Ia siap untuk memulai bab baru dalam hidupnya. Bab yang penuh dengan cahaya, kedamaian, dan kebahagiaan. Beberapa tahun telah berlalu sejak Citra meninggal dan Ibu Ratna di penjara. Citra, yang kini sepenuhnya menjalani hidup sebagai Anya, telah menemukan kedamaian yang ia cari. Ia kembali menekuni profesinya sebagai desainer interior, tetapi kali ini dengan semangat yang berbeda. Ia tidak lagi mengejar status atau pengakuan.
Ia bekerja dengan hati, menciptakan ruang-ruang yang bukan hanya indah, tetapi juga nyaman dan penuh cerita bagi para kliennya. Kini, ia memiliki studio desainnya sendiri, Anya Paramita Studio, yang dikenal dengan karyanya yang unik dan otentik. Ia tidak lagi mencari klien-klien kaya raya, melainkan klien yang menghargai seni dan keindahan. Karyanya tidak hanya indah di mata, tetapi juga membawa ketenangan bagi siapapun yang melihatnya. Ia menyadari, setelah semua yang ia lalui, kedamaian sejati tidak ditemukan dalam kemewahan, tetapi dalam hati yang tenang. Suatu sore, ia sedang duduk di kafe, menikmati secangkir teh, ketika ia melihat Arya. Arya tampak lebih tua, rambutnya sedikit memutih, dan matanya terlihat lelah. Ia duduk sendirian, menatap jalanan yang ramai. Citra merasakan dorongan untuk menghampirinya, tetapi ia menahan diri. Ia tahu, mereka tidak bisa kembali. Mereka telah memilih jalan yang berbeda. Citra hanya bisa tersenyum. Ia tidak lagi merasakan dendam atau amarah. Ia merasa damai. Ia telah memaafkan Ibu Ratna, bukan untuk Ibu Ratna, melainkan untuk dirinya sendiri. Ia menyadari, dendam hanya akan meracuni jiwanya, dan ia tidak ingin hidup dalam kegelapan itu. Ia ingin hidup dalam cahaya, dalam kedamaian. Beberapa hari kemudian, Citra menerima sebuah surat dari ayahnya. Surat itu berisi kabar bahwa Ibu Ratna meninggal di penjara. Citra tidak terkejut. Ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kesedihan, tidak ada kepuasan. Hanya ada kekosongan yang dalam. Ia menyadari, balas dendam tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Kebahagiaan adalah sesuatu yang harus ia temukan sendiri. Citra menutup matanya, mengambil napas dalam-dalam. Ia telah melalui semua ini. Ia telah kehilangan segalanya. Tetapi ia telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian. Ia tahu, ia adalah seorang wanita yang kuat, yang telah melewati badai dan keluar sebagai pemenang. Ia tidak lagi takut. Ia siap untuk memulai bab baru dalam hidupnya. Bab yang penuh dengan cahaya, kedamaian, dan kebahagiaan. Beberapa tahun telah berlalu sejak kasus Ibu Ratna menggemparkan publik. Citra, yang kini sepenuhnya menjalani hidup sebagai Anya, telah menemukan kedamaian yang ia cari. Ia kembali menekuni profesinya sebagai desainer interior, tetapi kali ini dengan semangat yang berbeda. Ia tidak lagi mengejar status atau pengakuan. Ia bekerja dengan hati, menciptakan ruang-ruang yang bukan hanya indah, tetapi juga nyaman dan penuh cerita bagi para kliennya. Kini, ia memiliki studio desainnya sendiri, Anya Paramita Studio, yang dikenal dengan karyanya yang unik dan otentik. Ia tidak lagi mencari klien-klien kaya raya, melainkan klien yang menghargai seni dan keindahan. Karyanya tidak hanya indah di mata, tetapi juga membawa ketenangan bagi siapapun yang melihatnya. Ia menyadari, setelah semua yang ia lalui, kedamaian sejati tidak ditemukan dalam kemewahan, tetapi dalam hati yang tenang. Suatu sore, ia sedang duduk di kafe, menikmati secangkir teh, ketika ia melihat Arya. Arya tampak lebih tua, rambutnya sedikit memutih, dan matanya terlihat lelah. Ia duduk sendirian, menatap jalanan yang ramai. Citra merasakan dorongan untuk menghampirinya, tetapi ia menahan diri. Ia tahu, mereka tidak bisa kembali. Mereka telah memilih jalan yang berbeda. Citra hanya bisa tersenyum. Ia tidak lagi merasakan dendam atau amarah. Ia merasa damai. Ia telah memaafkan Ibu Ratna, bukan untuk Ibu Ratna, melainkan untuk dirinya sendiri. Ia menyadari, dendam hanya akan meracuni jiwanya, dan ia tidak ingin hidup dalam kegelapan itu. Ia ingin hidup dalam cahaya, dalam kedamaian. Beberapa hari kemudian, Citra menerima sebuah surat dari ayahnya. Surat itu berisi kabar bahwa Ibu Ratna meninggal di penjara. Citra tidak terkejut. Ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kesedihan, tidak ada kepuasan. Hanya ada kekosongan yang dalam. Ia menyadari, balas dendam tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Kebahagiaan adalah sesuatu yang harus ia temukan sendiri. Citra menutup matanya, mengambil napas dalam-dalam. Ia telah melalui semua ini. Ia telah kehilangan segalanya. Tetapi ia telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian. Ia tahu, ia adalah seorang wanita yang kuat, yang telah melewati badai dan keluar sebagai pemenang. Ia tidak lagi takut.
Ia siap untuk memulai bab baru dalam hidupnya. Bab yang penuh dengan cahaya, kedamaian, dan kebahagiaan. Bertahun-tahun telah berlalu sejak kasus Ibu Ratna menggemparkan publik dan Citra mengambil langkah berani untuk memulai hidup baru. Rambut pendeknya yang dulu ia gunakan sebagai penyamaran kini tumbuh sebahu, bergelombang lembut, membingkai wajah yang memancarkan ketenangan. Ia bukan lagi Citra yang naif, bukan pula Anya yang penuh dendam. Ia adalah dirinya sendiri, seorang wanita yang telah melalui badai dan berhasil menemukan kedamaian. Citra kembali menekuni profesi sebagai desainer interior. Ia mendirikan studio kecilnya, Cinta Studio. Sebuah nama yang dipilihnya sebagai pengingat bahwa di balik semua tragedi, cinta adalah satu-satunya hal yang nyata dan abadi. Ia tidak lagi mengejar proyek-proyek besar atau klien-klien ternama. Sebaliknya, ia fokus pada proyek-proyek yang menyentuh hati, seperti merancang rumah untuk pasangan muda, menata ulang ruang baca di panti asuhan, atau mengubah apartemen kecil menjadi tempat yang penuh kehangatan. Karyanya kini tidak hanya indah secara visual, tetapi juga membawa ketenangan bagi siapapun yang melihatnya. Ia menyadari, kedamaian sejati tidak ditemukan dalam kemewahan, tetapi dalam hati yang tenang. Suatu sore, saat Citra duduk di sebuah kafe pinggir jalan, menikmati secangkir teh panas, matanya tak sengaja menangkap sosok yang sangat familiar. Arya. Ia terlihat lebih tua, rambutnya dipelipis sedikit memutih, dan matanya memancarkan kelelahan yang sama seperti saat mereka berpisah. Arya duduk sendirian di meja pojok, menatap jalanan yang ramai dengan tatapan kosong. Hati Citra terasa perih. Ia ingin sekali menghampirinya, bertanya kabarnya, dan memastikan ia baik-baik saja. Namun, ia tahu, mereka tidak bisa kembali. Jalan yang mereka ambil telah berbeda, dan kenangan pahit itu adalah jurang yang terlalu dalam untuk diseberangi. Citra hanya bisa tersenyum. Senyum tulus, tanpa dendam, tanpa amarah. Ia telah memaafkan Ibu Ratna, bukan untuk wanita itu, melainkan untuk dirinya sendiri. Dendam hanyalah racun yang akan merusak jiwanya. Ia memilih untuk hidup dalam cahaya, dalam kedamaian. Beberapa hari kemudian, Citra menerima sebuah surat dari ayahnya. Tangannya bergetar saat membuka amplop itu. Surat itu berisi kabar bahwa Ibu Ratna meninggal di penjara karena komplikasi penyakit yang dideritanya. Citra tidak terkejut. Tidak ada air mata kesedihan, tidak ada pula rasa puas. Hanya ada kekosongan yang dalam. Ia menyadari, balas dendam tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Kebahagiaan adalah sesuatu yang harus ia temukan sendiri, dari dalam. Citra menutup matanya, mengambil napas dalam-dalam, dan meletakkan surat itu di meja. Ia telah melalui semuanya. Pengkhianatan, rasa sakit, dan kehancuran. Ia telah kehilangan segalanya, tetapi juga telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ia mendapatkan kedamaian, kebebasan, dan kekuatan. Citra tahu, ia adalah seorang wanita yang kuat, yang telah melewati badai dan keluar sebagai pemenang. Ia tidak lagi takut. Ia siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Babak yang penuh dengan cahaya, kedamaian, dan kebahagiaan yang ia ciptakan sendiri. Setelah kematian Ibu Ratna, Citra merasa ada beban berat yang terangkat dari pundaknya. Dendam yang selama ini membara, kini padam. Ia tahu, bab itu sudah benar-benar tertutup. Ia tidak lagi harus bersembunyi. Namun, ia tidak terburu-buru untuk kembali ke kehidupannya yang lama. Citra, kini lebih suka dipanggil Anya, tetap menjalani kehidupannya sebagai seorang desainer. Ia menyibukkan diri dengan proyek-proyek desain yang ia cintai. Karyanya tidak lagi hanya tentang keindahan visual, tetapi juga tentang memberikan ketenangan batin. Anya seringkali duduk berjam-jam dengan klien-kliennya, mendengarkan cerita mereka, memahami kebutuhan emosional mereka, dan kemudian menerjemahkannya ke dalam desain. Ia percaya bahwa sebuah rumah harus menjadi tempat di mana seseorang bisa merasa aman dan damai. Reputasinya sebagai desainer yang tidak hanya berbakat, tetapi juga penuh empati, menyebar dari mulut ke mulut. Suatu hari, Anya menerima telepon dari Arya. Hatinya berdebar kencang. Ia belum pernah berbicara dengannya sejak pertemuan terakhir mereka di kafe. Suara Arya terdengar lelah, tetapi juga dipenuhi ketenangan. Anya, aku tahu ini mungkin aneh, tapi aku ingin bertemu denganmu, katanya. Mereka bertemu di sebuah taman kota yang rindang. Arya tampak lebih baik.
Matanya tidak lagi terlihat kosong. Meskipun jejak kesedihan masih terlihat. Ia mengatakan bahwa ia telah memulai hidup baru. Ia tidak lagi bekerja di perusahaan ibunya. Ia kini mengajar di sebuah universitas, berbagi ilmunya dengan generasi muda. Aku menyadari, kata Arya, bahwa aku tidak butuh kekuasaan dan kekayaan untuk menjadi bahagia. Aku butuh kedamaian. Dan aku menemukannya saat aku bisa berbagi. Itu adalah hal yang Citra selalu coba ajarkan padaku, tapi aku terlalu buta untuk melihatnya. Anya tersenyum. Aku senang kamu akhirnya menemukan itu. Mereka berbicara selama berjam-jam, mengenang masa lalu tanpa rasa sakit, dan membicarakan masa depan tanpa harapan palsu. Mereka menyadari bahwa cinta mereka tidak pernah pudar, tetapi bentuknya telah berubah. Mereka tidak lagi kekasih. Mereka adalah dua orang yang saling mendukung, yang telah melalui masa sulit bersama dan keluar sebagai pemenang. Sebelum berpisah, Arya menatap Anya. Terima kasih, Anya. Kamu telah menyelamatkanku. Anya menggeleng. Kamu menyelamatkan dirimu sendiri, Arya. Mereka berpisah dengan senyum. Anya tahu, ia tidak lagi harus takut. Ia telah mendapatkan segalanya, bahkan lebih. Ia mendapatkan kedamaian, kebebasan, dan kekuatan. Ia siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Bab yang penuh dengan cinta, kedamaian, dan kebahagiaan yang ia ciptakan sendiri. Hari-hari berlalu menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Citra, atau yang kini lebih akrab dipanggil Anya oleh orang-orang di sekitarnya, menemukan ritme hidup baru yang menenangkan. Ia tak lagi memburu proyek-proyek besar, melainkan memilih pekerjaan yang memberinya kepuasan batin. Salah satu proyeknya yang paling menyentuh adalah merancang ulang sebuah panti asuhan. Ruang-ruang yang dulunya kusam dan suram, diubahnya menjadi tempat yang penuh warna, keceriaan, dan kehangatan. Ia bahkan mendirikan sebuah yayasan kecil, Cinta Paramita, yang berfokus pada pembangunan ruang-ruang terapi untuk anak-anak yang mengalami trauma. Hidupnya penuh dengan makna. Ia menemukan kebahagiaan sejati dalam memberi, bukan dalam memiliki. Ia tahu, semua yang ia lalui, kecerobohan Marmer, kecelakaan yang tragis, pemalsuan kematian, hingga rencana balas dendam, telah membentuknya menjadi sosok yang lebih baik. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang membalas dendam, melainkan tentang memaafkan dan melepaskan. Ia telah memaafkan Ibu Ratna, dan yang terpenting, ia telah memaafkan dirinya sendiri. Suatu hari, saat Anya sedang bekerja di studionya, ia menerima sebuah paket kecil. Di dalamnya, ada sebuah buku sketsa tua miliknya, yang berisi semua desain awal proyek perumahan di Bintaro. Di halaman terakhir, ia menemukan sebuah catatan kecil. Tulisan tangan itu adalah tulisan Arya. Citra, jika kamu membaca ini, aku tahu kamu di luar sana. Aku tidak tahu di mana, tapi aku tahu kamu bahagia. Aku ingin kamu tahu, aku selalu mencintaimu. Aku akan selalu mencintaimu. Pergi dan mulailah hidupmu. Jangan pernah melihat ke belakang. Aku akan selalu menjadi bayangan yang mendukungmu dari jauh. Selamat tinggal. Air mata mengalir di pipi Anya. Ia tahu, ini adalah perpisahan yang sebenarnya. Ini adalah akhir dari sebuah kisah yang penuh luka, tetapi juga penuh dengan pelajaran. Ia menutup buku sketsa itu, dan meletakkannya di rak buku. Ia tidak akan pernah melupakannya. Tetapi ia tidak akan membiarkannya mengendalikan hidupnya. Anya berdiri, menatap matahari terbenam dari jendela studionya. Ia tersenyum. Ia telah mendapatkan segalanya, bahkan lebih. Ia mendapatkan kedamaian, kebebasan, dan kekuatan. Ia tidak lagi takut. Ia siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Bab yang penuh dengan cahaya, kedamaian, dan kebahagiaan yang ia ciptakan sendiri. Bertahun-tahun berlalu, dan Anya Paramita kini dikenal sebagai salah satu desainer interior paling dicari. Karyanya tidak hanya ada di majalah-majalah bergengsi, tetapi juga di hati banyak orang. Ia telah menemukan kesuksesan yang tulus, bukan kesuksesan yang dipaksakan atau direkayasa. Citra telah tiada, dan Anya telah terlahir kembali. Suatu sore, saat Anya sedang menghadiri sebuah acara amal, ia melihat Arya dari kejauhan. Arya kini bekerja di sebuah yayasan amal. Wajahnya terlihat damai. Ia tidak lagi mengejar kekuasaan,
melainkan kebahagiaan sejati. Arya melihat Anya, dan mereka saling tersenyum. Bukan senyum yang penuh cinta, melainkan senyum yang penuh pengertian. Mereka telah memilih jalan yang berbeda, tetapi mereka tetap bahagia. Beberapa hari kemudian, Anya menerima telepon dari Arya. "Anya," katanya, suaranya dipenuhi ketenangan. "Aku ingin mengundangmu ke acara amal kami. Aku tahu kamu sibuk, tapi aku ingin kamu hadir. Aku ingin kamu melihat sesuatu." Anya terkejut, tetapi ia setuju. Ia datang ke acara itu, dan ia melihat sebuah ruang yang didesain dengan indah. Ruang itu adalah ruang konsultasi untuk anak-anak korban kekerasan. Di dinding, terpampang sebuah plakat kecil. Ruang ini didedikasikan untuk mengenang Citra, seorang wanita yang menginspirasi banyak orang. Air mata mengalir di pipi Anya. Ia tidak menyangka Arya akan melakukan ini. Arya mendekat, dan ia tersenyum. "Aku ingin dunia tahu, Citra ada. Ia tidak pernah pergi. Ia ada di setiap kebaikan yang kita lakukan." Anya tidak bisa berkata-kata. Ia memeluk Arya. Ini bukan pelukan yang penuh gairah, melainkan pelukan yang penuh rasa terima kasih. Ia tahu, mereka tidak bisa kembali, tetapi mereka akan selalu memiliki ikatan yang tidak bisa dihancurkan. Tahun-tahun terus berganti, membawa serta perubahan dan kedewasaan bagi Citra dan Arya. Mereka tidak lagi terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu. Keduanya telah menemukan jalan mereka sendiri menuju kebahagiaan. Citra, sebagai Anya, terus mengembangkan Cinta Paramita, yayasan yang kini memiliki beberapa pusat terapi dan ruang kreatif untuk anak-anak di berbagai kota. Karyanya tidak hanya diakui di dalam negeri, tetapi juga mendapat penghargaan internasional. Ia sering diundang menjadi pembicara di berbagai konferensi, membagikan kisahnya tentang bagaimana sebuah penderitaan bisa diubah menjadi kekuatan untuk membantu orang lain. Sementara itu, Arya juga menemukan kebahagiaannya. Ia tetap menjadi dosen yang dihormati, menginspirasi banyak mahasiswa dengan semangatnya. Ia tidak pernah menikah lagi. Di matanya, cinta sejati hanya datang sekali. Meskipun ia dan Citra tidak bersama, mereka tetap terhubung. Mereka adalah dua kepingan teka-teki yang pernah hancur, kini menemukan cara untuk saling melengkapi dari kejauhan. Mereka sering bertemu dalam acara-acara amal, bertukar cerita, dan tersenyum tulus. Tidak ada lagi rasa sakit, hanya ada pengertian yang mendalam. Suatu sore, saat senja tiba, Citra sedang duduk di sebuah kursi di taman belakang studionya. Ia melihat matahari terbenam, mewarnai langit dengan warna jingga dan ungu. Ia memegang secangkir teh hangat, merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia mengingat semua yang telah ia lalui. Tawa, air mata, pengkhianatan, dan pembalasan dendam. Ia tidak menyesalinya. Semua itu telah membawanya ke titik ini. Ia menutup matanya, mengambil napas dalam-dalam, dan tersenyum. Citra telah menemukan akhir yang bahagia. Bukan dengan kembalinya cinta lama, bukan dengan kekayaan dan kekuasaan, melainkan dengan kedamaian di hatinya. Ia tahu, ia telah memenangkan pertempuran terbesarnya, yaitu pertempuran melawan diri sendiri. 7 tahun kemudian, musim gugur telah tiba di Jakarta. Daun-daun coklat keemasan berguguran, menutupi jalanan yang basah. Di sebuah taman kota yang rindang, seorang wanita sedang duduk di bangku taman, membaca sebuah buku. Rambutnya panjang, wajahnya berseri, dan di tangannya, cincin pernikahan masih melingkar di jari manisnya. Ia adalah Citra. Ia tidak pernah melepaskan cincin itu. Cincin itu adalah pengingat tentang semua yang telah ia lalui, sebuah simbol dari cinta yang abadi dan pengorbanan yang tulus. Ia tidak pernah menikah lagi. Ia telah menemukan kebahagiaannya dalam dirinya sendiri. Tiba-tiba, seorang anak kecil berlari ke arahnya. Ia memeluknya dengan erat, dan berkata, "Mama, aku menggambar kamu." Citra tersenyum. Ia tidak pernah menyangka akan menjadi seorang ibu. Anak itu adalah anak angkatnya. Seorang anak yang ia temukan di panti asuhan, yang kini ia rawat dengan sepenuh hati. Ia telah menemukan cinta yang baru, cinta yang lebih tulus, cinta yang tidak pernah ia duga. Di kejauhan, ia melihat Arya. Arya kini telah menikah dengan seorang wanita yang baik hati, dan mereka memiliki seorang anak perempuan. Arya tersenyum ke arahnya, dan ia membalas senyum itu.
Bukan senyum yang penuh cinta, melainkan senyum yang penuh pengertian dan kedamaian. Citra mengusap kepala anaknya, dan ia menatap ke depan. Ia tidak lagi takut. Ia telah menemukan kedamaian, kebebasan, dan kekuatan. Ia siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Bab yang penuh dengan cahaya, kedamaian, dan kebahagiaan yang ia ciptakan sendiri. Bertahun-tahun telah berlalu, membawa serta kedamaian yang mendalam dalam hidup Citra. Ia telah menemukan makna sejati dalam pengabdian. Studio desainnya yang kecil telah berkembang pesat, dan proyek-proyeknya yang berfokus pada ruang terapi untuk anak-anak telah memberikan harapan bagi banyak keluarga. Citra, yang kini dikenal sebagai Anya, adalah simbol ketangguhan dan kasih sayang. Ia adalah bukti hidup bahwa dari kehancuran, bisa terlahir keindahan yang tak terduga. Suatu sore, Citra duduk di sebuah kursi di pinggir taman, menatap anaknya yang sedang bermain. Sebuah mobil berhenti, dan seorang pria turun. Arya. Ia berjalan mendekat, dan duduk di sampingnya. Mereka tidak berbicara, hanya duduk dalam keheningan yang nyaman. Senja mewarnai langit, dan angin sejuk berhembus. "Aku melihatmu bahagia," kata Arya, suaranya pelan. "Aku melihatmu juga," jawab Citra, tersenyum. Mereka telah menemukan akhir yang berbeda, tetapi kebahagiaan mereka sama. Mereka telah memaafkan masa lalu, dan memilih untuk hidup di masa sekarang. Mereka tidak lagi terperangkap dalam bayang-bayang dendam, melainkan terbebas dalam cahaya pengampunan. Citra menatap Arya, dan ia menyadari, meskipun mereka tidak bisa kembali, mereka tidak pernah benar-benar berpisah. Cinta mereka telah berubah bentuk, menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih murni, dan lebih abadi. Cinta yang tidak membutuhkan kata-kata atau janji, tetapi hanya pengertian yang mendalam. 7 tahun kemudian, di sebuah pagi yang cerah, Citra berdiri di balkon studionya. Udara segar Jakarta terasa sejuk di wajahnya. Ia memandang ke bawah, ke arah jalanan yang ramai. Ia tidak lagi melihatnya sebagai tempat yang penuh bahaya, melainkan sebagai tempat yang penuh kehidupan. Seorang anak kecil berlari ke arahnya, memeluknya dengan erat. "Mama, lihat," katanya, menunjukkan gambar seekor kupu-kupu yang indah. "Aku menggambarnya untukmu." Citra tersenyum. Kupu-kupu. Ia mengingatnya. Kupu-kupu adalah simbol dari kebebasan, dari perubahan. Ia menyadari, ia seperti kupu-kupu. Setelah melalui proses yang menyakitkan, ia akhirnya keluar dari kepompongnya, dan terbang bebas. Di kejauhan, ia melihat sebuah mobil berhenti. Arya keluar dari mobil, tersenyum, dan melambaikan tangannya ke arahnya. Ia telah menemukan kebahagiaannya sendiri, dan Citra pun demikian. Mereka telah belajar untuk saling melepaskan, tetapi tidak pernah melupakan. Citra memeluk erat anaknya. Ia telah memaafkan masa lalu, dan ia siap untuk masa depan. Babak baru dalam hidupnya telah dimulai. Bab yang penuh dengan cinta, kedamaian, dan kebahagiaan yang ia ciptakan sendiri. 7 tahun telah berlalu sejak Citra berdiri di balkon studionya, menyaksikan senja yang membawa kedamaian. 7 tahun yang dipenuhi oleh proses penyembuhan, pertumbuhan, dan penerimaan. Citra, yang kini sepenuhnya dikenal sebagai Anya, telah berhasil membangun kehidupan yang jauh melampaui impiannya. Yayasan Cinta Paramita, yang ia dirikan bersama ayahnya telah berkembang pesat. Mereka tidak hanya menyediakan ruang terapi, tetapi juga program-program mentoring dan beasiswa bagi anak-anak kurang beruntung. Anya telah menemukan tujuan hidupnya, yaitu mengubah luka menjadi kekuatan dan menyebarkan kasih sayang. Suatu sore, saat ia sedang menghadiri acara gala amal, sebuah suara memanggilnya. "Anya." Ia menoleh, dan melihat Arya. Di sampingnya, berdiri seorang wanita cantik dengan mata yang hangat, dan seorang anak perempuan kecil yang memegang tangannya. Arya memperkenalkan mereka, dan Citra tersenyum tulus. Tidak ada lagi rasa cemburu atau sakit hati. Hanya ada kelegaan dan kebahagiaan yang mendalam. "Aku sangat bahagia untukmu, Arya," bisiknya. "Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan ini." Arya mengangguk. "Kamu juga, Anya. Aku bangga melihatmu." Percakapan mereka terasa ringan, penuh pengertian. Mereka tidak lagi berbicara tentang masa lalu yang menyakitkan. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang mimpi,
dan tentang kebaikan yang mereka sebarkan. Mereka menyadari, mereka tidak perlu bersama untuk saling mendukung. Cinta mereka telah berevolusi menjadi sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak lagi terikat oleh janji pernikahan, tetapi oleh ikatan jiwa yang tak terputus. Malam itu, saat Anya kembali ke rumahnya, ia merenung. Ia mengambil sebuah buku sketsa tua miliknya dari rak. Di halaman terakhir, ia membaca kembali tulisan tangan Arya. "Citra, jika kamu membaca ini, aku tahu kamu di luar sana. Aku tidak tahu di mana, tapi aku tahu kamu bahagia. Aku ingin kamu tahu, aku selalu mencintaimu. Aku akan selalu mencintaimu. Pergi dan mulailah hidupmu. Jangan pernah melihat ke belakang. Aku akan selalu menjadi bayangan yang mendukungmu dari jauh. Selamat tinggal." Air mata mengalir di pipi Anya. Ia menyadari, ia telah berhasil. Ia telah melepaskan masa lalu, memaafkan Ibu Ratna, dan melanjutkan hidupnya. Ia telah menemukan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang, dan ia telah mendapatkan kebebasan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Ia menutup buku sketsa itu, dan meletakkannya kembali di rak buku. Ia tidak akan pernah melupakan kenangan itu, tetapi ia tidak akan membiarkannya mengendalikan hidupnya. Ia telah menemukan akhir yang bahagia, bukan dengan kekayaan dan kekuasaan, melainkan dengan kedamaian di hatinya. Ia tahu, ia telah memenangkan pertempuran terbesarnya, yaitu pertempuran melawan diri sendiri. Ia adalah Citra, seorang wanita yang kuat, yang telah melewati badai dan keluar sebagai pemenang. Ia tidak lagi takut. Ia siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Bab yang penuh dengan cahaya, kedamaian, dan kebahagiaan yang ia ciptakan sendiri. 7 tahun setelah pertemuan terakhir mereka, Citra menerima sebuah undangan pernikahan. Undangan itu bukan dari Arya, melainkan dari Pak Budiman, ayahnya. Pak Budiman akhirnya menemukan cinta baru. Seorang wanita yang baik hati, yang telah setia menemaninya selama bertahun-tahun. Citra merasa sangat bahagia. Ia tahu, ayahnya pantas mendapatkan kebahagiaan itu. Pernikahan itu diadakan di sebuah taman yang indah. Citra, mengenakan gaun sederhana berwarna pastel, tersenyum tulus. Ia melihat ayahnya yang kini tampak lebih muda, tersenyum bahagia. Saat itulah ia sadar, ia tidak hanya menemukan kedamaian, tetapi juga kebahagiaan. Saat resepsi, Citra duduk sendirian, menikmati suasana. Tiba-tiba, seseorang duduk di sampingnya. Arya. Mereka tidak berbicara, hanya duduk dalam keheningan yang nyaman. Arya tampak lebih dewasa. Matanya tidak lagi terlihat kosong, melainkan penuh dengan kedamaian. "Ibuku," kata Arya, suaranya pelan. "Ia meninggal beberapa hari yang lalu." Citra menatapnya, dan ia mengangguk. Ia tahu, Ibu Ratna telah menerima karmanya. "Aku turut berduka," bisiknya. Arya tersenyum. Ia telah mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan. Dan, aku telah memaafkannya. Citra tersenyum. Ia tahu, Arya telah menemukan kedamaian yang sama seperti yang ia temukan. Mereka berdua telah melewati badai yang sama, dan kini, mereka berdua telah keluar sebagai pemenang. "Aku akan memulai hidup baru," kata Arya. "Aku akan pindah keluar kota, mengajar di sebuah universitas kecil. Aku akan memulai dari nol." Citra mengangguk. "Aku tahu kamu bisa, Arya. Kamu adalah pria yang baik." Mereka berdua bangkit. Citra menatap Arya, dan ia menyadari, mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Ini adalah perpisahan yang terakhir, dan perpisahan yang paling damai. Mereka telah memenuhi janji mereka. Mereka telah menemukan kebahagiaan. Mereka telah memulai hidup baru.